warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, hari ini alhamdulillah bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keridhaan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan Ega untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai materi alangkah baiknya kita berdoa. Terima kasih. Saya tanya, apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kita Alia Titin Dwi Palita, hadir Amelia Putri, Anti Fatmala, ada Atik Nafidatus Setia, ada Bakti Lurah Kanda Diana Sulistiana, Ida Elisa. Mana? Oh, Ida Elisa. Ini temannya Ida Laila. Indri Alini, Indriani Safitri, Indri Jenny Alfiatul Maula, Lilih Rahmawati, ada Linda Irnawati, ada Muhammad Alfan Azami, Muhammad Fatul Ghani, ada Muhammad Esi Sulistiawati. Mana? Ya, Yunus dan Suwati. Baik. Baik, anak, sebelum memulai pembelajaran, bahwa belajar itu adalah satu langkah untuk kita meraih kesuksesan. Ingat, belajar adalah satu langkah kita untuk meraih kesuksesan. Barang siapa yang tidak belajar, berarti dia tidak pernah melangkahkan dirinya untuk meraih suatu kesuksesan. Maka hari ini satu langkah untuk menuju sukses sudah kalian lakukan, dan mudah-mudahan langkah-langkah ke depan akan selalu kita bersama lakukan, akan selalu kalian lakukan, dan keberhasilan, kesuksesan kalian di dalam belajar akan terlaksana. Amin ya rabbal. Sebelum pembelajaran, saya akan mengingatkan kembali materi yang lalu. Ayo, ada yang masih ingat pertemuan materi yang kemarin apa? Apa? Ada yang tahu? Ayo, materi kemarin yaitu tentang hidup tenang dengan menghindari perbuatan zina dan perbuatan keji. Ya, dari kemarin pertemuan kemarin kalian sudah tahu apa itu perbuatan zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan apa macam-macam perbuatan keji. Ya, maka hari ini, pertemuan hari ini adalah bagaimana kemudian kalian. Nah, ini materi hari ini, ya, toleransi inter dan antar umat beragama. Pertemuan hari ini adalah toleransi inter dan antar umat beragama. Toleransi, kalian paham ya? Toleransi, ya, toleransi, toler, ya. Ini bagaimana itu semua? Apa maksud tujuan dari pembelajaran ini? Adalah diharapkan kalian nanti bisa memahami isi kandungan surat Al-Kafirun, ya, surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ya, di dalamnya adalah bagaimana kemudian kita memahami satu agama dengan agama yang lain, satu ajaran dengan ajaran yang lain, dan juga di dalam materi ini kita bisa saling menghormati inter, artinya di dalam agama Islam itu sendiri, ya, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Watoniyah, ya, ada Al-Wasliyah, ada PSI, ya, Syarikat Islam dan lain sebagainya. Ini semua organisasi-organisasi yang ada di dalam Islam yang harus tetap rukun. Ya, di dalam Islam itu sendiri harus rukun, itu namanya inter. Ya, baik, anak-anak. Materi kita yang pertama adalah toleransi inter dan antar umat beragama. Silakan kalian semua buka link YouTube, nih link YouTube-nya, ya.
link YouTube-nya https://youtube.com/NL4D. Silakan dibuka link YouTube-nya. Setelah itu, setelah mengamati YouTube itu, ada hal yang kalian belum paham, silakan ditanyakan. Ya, ditanyakan ke saya atau sesama teman, silakan. Ini https://youtube.com/NL4, NL-nya besar 4, ya, DY kecil 23 ACHA. Saya jelaskan. Nih, nah, tuh, ini link YouTube-nya, ya, silakan dilihat. Waktunya 5 menit untuk melihat link YouTube. Baik, anak-anak, setelah kalian mengamati video yang ada di link YouTube, tentu ada hal yang ingin kalian tanyakan atau hal yang belum kalian pahami. Silakan, saya beri kesempatan kalian untuk bertanya. Apakah ada? Baik, anak-anak, setelah kalian melihat di YouTube, mengamati apa yang ada di dalamnya terkait dengan materi kita hari ini, toleransi inter dan antar umat beragama, silakan kalian tanyakan apakah ada hal yang perlu atau belum kalian pahami di dalam tayangan YouTube tersebut, atau ada hal yang membuat kalian ingin bertanya kaitannya dengan istilah-istilah yang ada di link YouTube tersebut. Silakan, ada yang mau tanya? Saya Pak. Ya, silakan Indah. Pas setelah saya lihat itu, saya punya pertanyaan, apa perbedaan kerukunan inter dan antara umat beragama? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Teman kalian setelah melihat tayangan YouTube kaitannya dengan materi kita hari ini, pertanyaannya bagus. Apa perbedaan toleransi atau kerukunan inter umat beragama dan antar umat beragama? Ayo, sebelum saya jawab, ada yang mau bersedia jawab? Ya, si Fitroh. Apa? Jawabannya kalau inter itu di dalam Islam sendiri, kalau antar di luar Islam dan sesama Islam dengan Kristen dan Islam dengan Hindu. Ya, baik, untuk jadi begini, kalau ditanya, Pak, apa sih perbedaan toleransi atau kerukunan inter umat beragama dan antar umat beragama? Maka jawabannya adalah betul, inter itu adalah kerukunan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Ya, kalian masih ingat pelajaran yang lalu, di mana Islam itu terbagi atas 73 golongan. Luar biasa, sampai dengan hari ini lebih dari 73 golongan organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam yang ada di dalam Islam itu sendiri. Maka satu sama lain harus saling menjaga ukhuwah Islamiyah, ya, saling menjaga persaudaraan antar orang Islam. Maka di dalam materi ini bahasanya adalah inter umat beragama. Contohnya adalah Muhammadiyah dengan NU saling ahur. CS, ya. NU dengan Wasliyah atau ya Al-Wasliyah CS Sohib,
ya, Muhammadiyah dengan Sarekat Islam CS. Ya, ini yang makna dari interumat beragama. Sesama umat Islamnya itu saling rukun satu sama lain, saling menghormati perbedaan yang ada, bukan justru malah mengkafir-kafirkan, bukan justru malah neraka-nerakakan, ya, tetapi saling menghormati satu sama lain, saling menghormati perbedaan pendapat yang ada. Itu kalau interumat beragama, berarti kerukunan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Bagus. Yang kedua adalah antar umat, inter dan antar. Kalau antar itu adalah Islam dengan Kristen, ya, contohnya misalkan Islam selalu menghormati adanya Natalan, begitupun orang Kristen yang tidak menjual dagangannya pada waktu orang Islam puasa, paham ya? Kemudian orang Islam tidak menyembelih sapi di depan orang-orang Hindu atau Buddha yang menghormati sapi. Hindu. Jadi begitu, karena sapi di dalam agama Hindu adalah hewan yang paling dihormati, ya, sebagai simbol sebuah kehormatan. Bagus, kita tentang kita semua. Pertanyaannya luar biasa. Kalian sudah bisa memahami isi dari sebuah materi yang ada di link YouTube dan juga bertanya, dan juga salut untuk yang memberikan jawaban. Saya yakin kalian semua juga punya jawaban yang sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Fitrotul Bahiyah. Baik teman-teman semua, anak-anakku, hari ini melanjutkan topik kita hari ini adalah kita berdiskusi kaitannya dengan kalian mencontohkan toleransi inter dan antar umat beragama, ya. Silakan. Jadi topiknya adalah silakan berikan masing-masing kelompok contoh dari toleransi kerukunan inter dan antar umat beragama, ya. Baik, saya hitung 1 sampai, nggak usah banyak-banyak, 1 sampai 3 saja. Coba Mbak, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik. Kalian yang satu kumpul dengan satu, kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Ayo kumpul. Baik, anak-anak, silakan tentukan juru bicaranya. Kelompok 1 juru bicaranya siapa? Sarapul Anam. Kelompok 2? Linda. Kelompok 3? Egi Maulana. Baik, itu sudah. Silakan kalian mulai diskusinya. Bagaimana bentuk toleransi interumat beragama dan antar umat beragama, ya. Silakan cari contohnya yang ada di sekitar kita, atau hal-hal yang sudah dilakukan, hal-hal yang sudah ada di negara kita. Silakan. Ya, baik anak-anak,
sebelum kalian presentasi, kita coba untuk fokus. Ayo semuanya sini, tangannya di atas semua, tangan di atas, sudah, jangan ketinggian bau. Saya juga bau maksudnya. Ayo, siapa yang suka belajar tepuk tunggal? Bagus, sekali lagi. Siapa yang suka belajar tepuk tunggal? Siapa yang suka belajar tepuk ganda? Siapa yang suka belajar tepuk ganda? Siapa yang suka belajar tepuk triple? Nah, salah. Kan tunggal berapa? 1. Ganda 2. Triple 3. Si. Ayo, sekali lagi. Siapa yang suka belajar tepuk tunggal? Siapa yang suka belajar tepuk tunggal? Salah. Siapa yang suka belajar tepuk ganda? Siapa yang suka belajar tepuk triple? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, sekarang adalah presentasi. Presentasinya adalah satu kelompok menyebutkan contoh dari kerukunan interumat beragama. Satu kelompok lagi menyebutkan contoh kerukunan antar umat beragama. Gitu ya? Siap? Siap. Mana suaranya? Siap? Siap. Kelompok 3, mana suaranya? Siap? Siap. Wah, kelompok 3 siap. Baik, silakan dari kelompok 1. Ada sini, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk triple, tepuk bisa. Ya, bagus. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan memberikan contoh antar umat beragama. 1. Bangsa menjaga gereja ketika Natal. 2. Memberikan santunan kepada orang Kristen yang memakai kebakaran. Oh ya, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, setelah kita berdiskusi, setelah kalian presentasi, kita menyegarkan ingatan kita. Kita fokuskan lagi pembelajaran kita hari ini dengan ice breaking. Silakan semuanya maju ke depan. Silakan maju buat setengah lingkaran. Silakan sini setengah lingkaran. Ayo maju sini, Mbak. Hadapnya sana. Sini, Mas, putra sini. Baik, permainan kita, ice breaking kita adalah tangan di atas semuanya, tangan kan saya tangannya. Kenapa masih tanya tangan apa gitu? Ya, jangan terlalu ketinggian. Tadi sudah reksonet. Baik, tangan kiri depan. Tangan kiri depan sudah. Permainannya adalah tepuk nyamuk. Tepuk apa? Tepuk nyamuk. Kalau saya bilang tepuk nyamuk sendiri, maka tepuk nyamuknya di tangan sendiri. Paham ya? Tepuk nyamuk sendiri. Telak. Yang kompak. Ayo konsentrasi. Sekali lagi kayak kemarin. Konsentrasi. Tepuk nyamuk sendiri. Kalau saya belum bilang tepuk nyamuk sendiri, belum. Ya. Kalau tepuk nyamuk, nyamuk siapa? Nyamuk tetangga ada gitu. Ayo. Konsentrasi dimulai. Tepuk nyamuk sendiri. Baik, ini permainannya. Ya, tangan di atas. Kalau saya bilang tepuk nyamuk kanan, maka kamu harus tepuk tangan kanan teman kamu. Kanan. Inilah konsentrasinya. Kanan kamu. Ya, Mbak. Contoh. Tepuk nyamuk kanan. Ini ya. Ini kan. Tepuk nyamuk ke tangan ke atas semua. Tepuk nyamuk kiri. Yang depan tangannya. Cepat. Contoh. Ayo. Tepuk nyamuk.
Dimulai lagi yuk. Konsentrasi, konsentrasi. Dimulai. Tepuk nyamuk, nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk, nyamuk kiri. Tapi ya tolong menepuk tangan saya dengan terlalu keras. Gitu ya. Kita coba 2 kali. Setelah itu nanti kalian harus menyelamatkan tangan kalian. Paham nggak? Tangan kalian harus diselamatkan. Ketika tepuk kiri, langsung supaya dia tidak bisa nempel kiri saya. Gitu ya. Kalau yang masih kena berarti dia yang dihukum untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Paham? Ayo semuanya paham? Siap paham? Semuanya paham? Siap paham. Konsentrasi, konsentrasi. Tepuk nyamuk. Ayo lagi. Tepuk nyamuk. Kurang konsentrasi. Minum air putihnya kurang. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk. Nyamuk kanan. Satu percobaan. Yuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk. Nyamuk kiri. Saya masih gini gak nepuk. Iya, makanya ini pun bagian konsentrasi. Ketika ini begini, maka tangan kiri diselamatkan. Jangan sampai teman kita nepuk tangan kita. Paham ya? Ini percobaan terakhir loh. Percobaan terus. Ayo, konsentrasi, konsentrasi. Tepuk nyamuk. Nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk. Nyamuk kanan. Ayo, siapa yang salah? Siapa yang salah? Ayo, sekali lagi yuk. Tepuk nyamuk, nyamuk sendiri. Yang cepat ya. Tepuk nyamuk, nyamuk kiri. Bisa dijoget. Baik, untuk kita semua, silakan tim Alia ya. Alia silakan memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. 1. Memiliki keyakinan yang kuat akan keberadaan agama Islam yang dianutnya. 2. Tauhid kepada Allah dan menjauhi syirik. 3. Beribadah dengan ikhlas dan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Saling menghormati antar pemeluk agama. Islam melarang toleransi dalam akidah dan ibadah. Baik, ini bagian dari konsekuensi permainan kita. Ice breaking kita adalah mencari siapa yang tidak cepat menarik tangannya. Maka konsekuensinya tadi adalah menyimpulkan materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian sudah paham tentang toleransi inter dan antar umat beragama, dan kalian bisa menerapkan itu. Kalian Islam, maka kalian harus rukun juga dengan orang Islam yang lain. Jangan mengkafir-kafirkan, karena Islam itu merangkul bukan memukul. Islam itu mengajak bukan mengejek. Ini yang paling penting ya. Kemudian dengan antar umat beragama, kalian harus saling menghormati. Kalian punya teman Kristen mau ke gereja hari Minggu, maka dipersilakan. Tidak ikut dalam kegiatan kalian, silakan. Kalian pun harus dihormati oleh mereka. Ketika kalian puasa, mereka juga harus menghormati kalian yang sedang berpuasa. Baik, aplaus untuk kita semua. Baik, sampailah kita pada penghujung pertemuan kita hari ini. Dan yang ingin saya sampaikan adalah penguatan dari materi. 1. Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 itu berisi tentang ketauhidan. Bagaimana kita menjadi orang Islam yang kuat terhadap agama kita sendiri, agama yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Kita harus kuat yang terhadap tauhid kita sendiri.
Bagaimana kemudian menguatkan itu? Maka kita terus belajar terhadap keyakinan, keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga meningkatkan ketauhidan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka endingnya adalah kita tidak pernah tergoyahkan oleh ajaran agama lain, oleh ajakan atau hal-hal yang berbau agama-agama yang lain, karena kita sudah punya keyakinan, punya ketauhidan yang kuat terhadap agama itu sendiri. Yang kedua, kita harus menghormati pemeluk agama yang lain. Pak, menghormati harus menghormati begini, Pak, tidak. Tetapi kita memberikan mereka kesempatan untuk beribadah sesuai dengan ajaran, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita juga harus bisa menghormati setiap pemeluk agama ketika mereka mau beribadah pada tempat ibadah mereka masing-masing. Inilah kandungan yang ada di dalam Quran surat Al-Kafirun, ya, lakum dinukum wali, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi tidak boleh satu sama lain saling mencampuri urusan agamanya masing-masing. Kamu sudah punya agama, silakan kamu yakini, silakan kamu jalani agama yang kamu anut. Saya pun begitu. Saya orang Islam. Mohon maaf Mbak, mohon maaf Pak, mohon maaf Ibu, saya orang Islam. Saya meyakini agama saya. Anda jangan turut campur terhadap agama yang saya anut. Anda jangan turut campur terhadap keyakinan yang saya yakini selama ini. Maka agamamu ya agamaku, agamaku adalah agamaku. Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang selalu kita yakinkan dalam hati ini menjadikan satu tekad yang bulat. Kita menjadi orang-orang yang sukses. Kita menjadi anak-anak generasi Islam yang siap untuk menghadapi berbagai macam hal yang nanti kalian hadapi di dunia ini, baik yang sifatnya abstrak ataupun yang tidak abstrak, baik sifatnya yang kelihatan secara mata ataupun sifatnya yang IT yang kayak kalian hadapi sekarang di media sosial. Banyak orang-orang yang membenci Islam, banyak orang-orang yang membenci bahkan orang-orang kerukunan antar umat beragama yang semuanya disatukan dalam istilah apa? Bineka Tunggal Ika. Bermacam-macam agama yang ada di Indonesia tapi disatukan dalam NKRI yang singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang terakhir, tugas kalian, tugas masing-masing, tugas individu, ya. Tugasnya adalah catat Pak. Nah, tugasnya adalah silakan mencari artikel tentang kerukunan inter dan antar umat beragama. Mencari artikel tentang kerukunan inter dan antar umat beragama, dikumpulkan minggu depan, ya, dikumpulkan minggu depan. Nanti kita nilai, nanti saya nilai, ya. Anak-anakku, demikian pertemuan hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Kita yakinkan dalam hati kita masing-masing apa yang telah kita lakukan akan selalu berdampak keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-Fatihah. Selesai. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, minggu depan insya Allah kita berjumpa lagi. Baik teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, ya, tetap protokol kesehatannya dijaga. Silakan.